Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia. Jangan lupa salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya di presentasi yaitu untuk memenuhi salah satu tugas PKG yang akan dipresentasikan nanti oleh Pak Teten. Itu waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, minta waktunya sebentar untuk mempresentasikan project based learning. Project nanti pada saat pembelajaran PJOK di senam. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini itu matematika yang terintegrasi ke dalam pembelajaran senam kami berdua dengan Pak Asep. Ini saya punya kata mutiara dari Ali bin Abi Thalib. Dekatlah ilmu dengan menulisnya. Ini menulis berarti harus membacakannya. Di sini kita biasanya literasi katanya, gitu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan dulu tentang scientific learning. Nah, di sini ada 5M, discovery learning, inquiry, problem based learning, dan project based learning. Nah, di sini ada kesamaan, ada yang berbeda. Apa yang samanya? Nah, di sini ini mengumpulkan informasi sama, hampir sama. Di sini critical thinking itu atau critical learning bisa diterapkan dengan sintak-sintaknya. Biasanya dalam tahapan ini project based learning itu fase per fasenya itu bisa dipakai dengan discovery learning, bisa dengan problem based learning. Tapi pada akhirnya project based learning menghasilkan produk. Paham ya Pak? Nah, kalau ada yang belum mau bertanya atau kita sharing saja, langsung aja angkat tangan, langsung menanyakannya. Ya Pak Sep, next. Itu bisa di-share aja ini. Nah, ini langkah-langkah PJBL. Yang satu, identifikasi dan merumuskan proyek. Nah, jadi pertama dulu, dalam modul ajar itu biasanya yang pertama itu tujuan pembelajaran dulu. Ya, jadi anak itu mau diarahkan kemana? Misalkan ke Bandung, jalanan mereka mana lah gitunya. Saya tujuan merumuskan proyek. Menyusun rancangan. Nah, ini biasanya kita sering sebut ATP. Menyusun rancangan, mengumpulkan informasi. Nah, dalam sintak ini biasanya project based learning itu memerlukan banyak data, bisa dari buku, bisa dari internet, YouTube. Kalau di olahraga biasanya makanya YouTube dan Google ya pasti ya, Google dan YouTube. Dengan banyak kan kalau di Google dengan menurut ahli, nanti ahli-ahlinya ada. Terus mengolah informasi, jadi kita itu hanya mendampingi untuk ngajar tentu. Udah, kita mah hanya mendampingi. Pada saat mendampingi, pada saat ingin mengolah informasi menjadi gerak, silahkan. Apa yang kalian tulis, apa yang kalian baca, maka terapkan dengan ke olahraga geraknya seperti itu. Nah, menyusun laporan, nanti bisa dengan presentasi, dan nanti akhirnya itu berbarengan dengan membuat produk. Setelah informasi didapat, setelah menjadi gerak, nanti biasanya produk-produknya bisa apa? Bisa di sport education model, bisa dilombakan, bisa dibikin video, diedit. Nah, makanya di sini ada guru TIK. Nah, di sini fungsinya nanti.
Silakan Pak Ses, ini singkatnya. Nah ini tipe-tipe project based learning. Nah, di atasnya hampir sama semua, yang ininya melakukan evaluasi pastinya. Nah pembelajaran PJBL ini create. Nah kalau kognitifnya itu create itu menginovasi. Jadi pasti evaluasi terlibat, terus menganalisis pasti. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat kursi, misalkan kursi ini akan dibuat, anak-anak mengumpulkan semua informasi, menganalisis kursinya, nanti akan ada kegagalan. Thomas Edison juga membuat lampu kan 1000 kali. Nah, pasti adanya evaluasi. Oh ini yang kurang, oh ini yang tidak pantas, oh ini yang bagus kursinya, oh ini modifikasinya ini. Sehingga nanti pada saat penyusunan produk ini akan terbentuklah kursi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada ya? Lanjutkan. Nah ini, saya kemarin di PKS saya meneruskan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Sebenarnya ini saya bikin sendiri. Temanya Tusdag, enak ya. Nah, nanti mah bisa kita rencanakan kembali. Di sini emang idenya tumbuh sehat dengan gerak senam irama. Jadi Tusdag nggak rusuh dengan namanya. Tapi nanti bikinnya biar bagus. Apakah singkatnya jadi TSDG, apakah apalah ya. Nah, ini temanya di sini produknya senam irama untuk PJOK ya. Lanjut. Nah, karakter peserta didik tadi tentunya bernalar kritis, gotong royong karena pasti berkelompok. Per kelas ini senamnya mandiri, jelas mandirinya ada karena informasi yang dibikinnya caranya semua kumpulkan sendiri dulu. Nah, nanti dikelompokkan menjadi sebuah gerakan berkelompok. Ya. Lanjut. Nah ini mata pelajaran lain yang terlibat. Nah di sini kita bahas akan lebih banyak. Kenapa saya ngambil 16 pertemuan? Karena PJOK dalam buku Harsono atau buku Harsono itu Bapak Olahraga Indonesia, buku Bompa itu olahraga dunia, buku Bapak Olahraga Dunia. Ini minimal 12 kali pertemuan untuk belajar gerak. Kenapa 16? Nah, ada 12, ada 16 di buku ahli itu untuk latihan gerak itu ada 25. Nah, di sini kenapa saya ngambilnya 16? Biasanya yang 4 pertemuan ini akan mengambil teori. Oh, ini karakter senam itu gini. Oh, senam itu langkahnya. Misalkan aku suara Pak Eki, teknik menyanyi itu begini. Itu biasanya 4 pertemuan. Ya, dibebaskan. Nah, apa saja yang ini PJOK sebagai core-nya atau sebagai terutama karena senam ya yang ininya. Nah, di sini ada yang kedua seni musik. Di senam itu ada yang menyanyi. Nah, seni musik. Terus teknikanya apa? Di dalam senam ada pemanasan, inti dan pendinginan. Itu biasanya dipisah dengan lagu-lagu yang khas. Pendinginan, pemanasan itu yang datar mulai menanjak, inti itu biasanya nanjak. Anak-anak itu geraknya itu biasanya tambah capek, ya tambah cepat. Nah, pendinginan nanti lagu melo biasanya yang hanya mengandalkan melodi atau apa kayak musik-musik yang Jar of Heart ya yang dulu atau Ginger yang kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngobrol bahasa Inggris juga bisa masuk ke sini kalau menggunakan vokalnya bahasa Inggris tentang pronunciation-nya ya. Tapi ya nggak apa segini dulu ya. Yang ketiga matematika. Nah, di sini matematika karena sebetulnya jujur saja ini mendapatkan jam karena biasanya pembelajaran proyek kita hanya 1 bulan kegelar karya itu. Nah, dimana dalam 1 bulan ada 4 minggu atau 4 pekan ya. Nah, di sini ada 4 nih. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Adapun matematika bisa saja
yang 2 jam itu dipakai senam dengan hitungan-hitungannya, dan yang 3 jam itu dipakai pembelajaran penulisan materi. Ini dalam skema tidak mengganggu jam yang lain, gitu. Tapi berfokus terus. Misalkan saya geraknya, nanti Pak Iki fokus ke nyanyinya. Yang nyanyi itu biasanya 1 orang atau 3 orang ya, karena ada 3 fase musik. Nah, itu bebas. Nah, yang seterusnya ada pertanyaan sampai sini? Nanti nggak ada? Ada, silakan. Pak. Yang untuk CD musik ada yang nyanyi kan biasanya pakai disk atau yang harus siswa. Yang nyanyinya harus siswa. Kan ini proyek bersama. Jadi kita skemanya gini, kita bikin panggung kecil kayak di inbox itu, nyanyi. Nah, nyanyi. Yang senam di depannya. Jadi skemanya meriah gitu, meriah. Panggungnya pakai bangku aja, ada yang nyanyi di atas panggung, nanti disemkan itu dilombakan. Pagi jadi juri, Pak Asep jadi juri misalkan. Dalam senamnya sama Pak Asep, seni musiknya sama Pak Iki. Nanti TIK-nya ada juga, ada yang video, nanti editing masukin ke YouTube. Nah, linknya ada ke Bapak nantinya. Kalau Bapak, wah iya editing videonya sip, ajib, bagus. Oke, nilainya berapa kan gitu. Iya. Mungkin nilainya ada gitu. Kalau matematika. Nah, nanti LKPD matematika saya sudah memikirkan itu misalnya kan 1x8 semua senam dari awal sampai akhir berapa gerakan. Biasanya dalam teori olahraga itu 1x8 atau 2x1 sampai 8 gerakan. Nanti semuanya dihitung perkaliannya. 8 kali berapa gerakan misalnya. Ada lagi? Cekap. Berarti si vokalis boleh lebih dari 3? Boleh. Jadi maksudnya Jelas. lombanya itu lomba ini kan ada lomba senam, Iya. sama lomba nyanyi juga. Iya. Tapi lagunya yang itu sama. Iya. Pakai Yang senam. buat pakai senam. Misalkan goyang dumang Pak kita terus ya goyang dumang. Itu untuk vokalnya atau senamnya itu satu angkatan. Iya. Dengan nggak susah sama musiknya atau berbeda, bebas. Iya. Gitu. Kita rencanakan ulang. Ya. Sip. Sudah ya? Ada kebingungan lagi? Baik, jadi produknya nanti akan ada gelar karya SEM, Sport Education Model. Nanti dilombakan, senamnya dilombakan, vokalnya juga dilombakan. Jadi, editing video juga dilombakan. Berarti menciptakan sebuah lagu senam plus gerakan gitu ya. Ya, Kalau dulu kan ada misalkan senam pocok-pocok, pasti ibu-ibu sudah pada tahu. iya. Masih itu dari- Anak-anak disuruh bernyanyi pocok-pocok. Nah. Jadi live musik. Jadi si produk ini tuh bisa dipakai oleh semua orang berarti. Salah satu contoh gini misalkan lagu goyang dumang Ya, misalnya ya, yang diperagakan senamnya dari mulai senam dan penyanyinya itu dari SMP 1 Ya. ya misalkan. Nah udah jadi video terus di share ke sekolah-sekolah yang lain, terus si video itu bisa dipakaikan sama mereka Iya. dari mulai lagu sama gerakannya Gerakannya bisa. seperti itu. Jadi kita sudah nanti gelar karya itu bisa sambil promosi sekolah. Iya. Anak-anak itu bisa lewat medianya, media online-nya, bisa langsung ada diundang ke sini. Biasanya kalau saya waktu dulu PJBL itu gelar karya itu diundang dari mulai dinas, semua kepala sekolah di sekitar, terus SD sama SMP itu sama osis-osisnya biasanya SMP sekitar, SMA sekitar. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Ada? Kita lanjutkan. Nah, ini
Produk yang akan dihasilkan, nah ini produk yang akan dihasilkan tadi sudah saya jelaskan. Pengembangan musik dan editing video. Biasanya editing videonya itu langsung fokus aja Pak, taikannya ke CapCut atau Filmora atau apa ya, yang edit video itu biasanya mah Kenmaster, terus Canva ya bisa Canva. Tadi juga saya mengajarkan senam itu bisa nggak kalau digabungkan? Siap, bisa. Jahra 29 bisa. Ya gabungkan Pak. Karena di senamnya itu gak ada pendinginan. Nah, pendinginannya masukkan. Apa musiknya? Nah gitu teh. Musiknya teh. Alarm motor. Pendinginan itu. Gitu. Ini musik sudah jelas ya. Pertemuan gerak pada saat sedang irama. Next class ya. Nah, tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengintegrasikan mata pelajaran tertentu untuk melakukan penyebaran jasmani dengan sedang irama. Ini tujuannya dalam kata-kata. Tapi nanti sudah produknya, tujuan produknya itu yang tadi saya jelaskan. Bikin skema-skema yang kayak ditipu. Kalau bisa mah Pak Iwan taikannya anak-anak yang harus video itu harus mulai pada itu atau sama anak-anak, terus panggungnya dibikin sama anak-anak aja. Jadi kita jangan ikut campur, tapi kita hanya membina aja. Ya. Video sama anak-anak, terus bikin panggung sama anak. Bahwa lama di Bandungan mah ada acara sama itu. Skena. Jadi bikin panggung, bikin acara itu sama sendiri, MC-nya dari semuanya. Lanjut aset. Ini aset yang dibeli ke sekolah, aset manusia. Ya, di sini alhamdulillah aset manusia murid ada guru, kelas, kepala sekolah. Nah, di sini saya lupa bagian kurikulum untuk menjadwalkan dan meng-ACC jadwal pelajaran. Sini saya baca tulis. Ini bapak kepala sekolah justru sangat mendukung sebagai pendukung besar utama dari ini. Nanti soalnya kurang, soalnya jetnya apa kurang, ya. Nah lewat sana karena aset fisik di sini ada ruangan, lapangan sekolah, sound aktif ada yang jelas ada. Komputer internet jelas ada. Terus aset lingkungan alam latihannya nggak usah di sini aja, karena aja. Terus di kata di antara tangkalan itu katapang bebas. Bapak ibu mengambil kemana bebas, asalkan aman-aman saja. Aset finansial, keuangan sekolah bersama prasarana. Nanti biasanya yang berat itu di selebrasi, di eksibisi atau di gelar karya. Ini biasanya soundnya mulai hiji kurang kadangu bisa. Namut deui gitu. Rek namut dari mesem enggak dong. Jadi sound kayak apa? Konser aja konser. Mau di depannya semua. Oke. Masuk next. Pertanyaan yang dia. Rencana evaluasi penilaian produk berdasarkan tema nanti penilaian. Nanti kita habis gelar karya nanti bisa juga evaluasi juga dari guru-guru. Minimal penilaian produk dengan sikap dengan atensi sendiri. Minimal mencangkup dari keterampilan atau psikomotor, kognitif sama afektif. Nantinya kita skemakan lagi dengan modul. Kita itu nanti bikin modul ajar kita mengarahkan senam. Oke, vokal itu gimana? Nanti dibenelkan di atasnya senam irama, di bawahnya ada sama senam musik, di bawahnya ada editing video, di bawahnya lagi matematika hitungan. Seperti itu. Jadi masing-masing bikin modul lama mau aku ngalira, nanti tinggal dibendelkan tetap. Seperti itu. Biasanya
kalau dimulainya nanti pas liburan ditugaskan masing-masing bikin modul dan main lembaran di dan PG bakal 5 lembar di abdi 5 lembar di paiki dulu dia 5 lembar jadi 20 lembar kanggo awasin peserta didik. Ada lagi? Lanjut. Nah ini kata-kata dari saya, sukses pikir-pikir ikhtiar. Jangan lupa pikirnya tetap, ikhtiarnya pasti kan. Diharuskan. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Enten yang telah memaparkan hasil PKT-nya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa terlaksana dengan sukses dengan kolaborasi Bapak dan Ibu. Kegiatan tersebut mudah-mudahan terlaksana. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, presentasi kali ini saya tutup dengan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.